Selamat memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus, saudara-saudaraku. Dalam memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, kita mendengarkan firman Allah. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita dalam kebaktian memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus hari ini diambil dari Evangelium Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Saya akan membacakannya. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian bunyinya. Saudara-saudaraku, bagaimana perasaanmu? Saya mengatakan perasaan karena kita orang timur selalu menekankan perasaan, bukan pikiran. Bagaimana perasaanmu memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah sama pengaruhnya dengan memperingati Jumat Agung kematian Tuhan Yesus? Dengan Natal, dengan Paskah, dengan Pentakosta? Saya pikir tidak begitu persis. Dan memang kalau kita lihat di dalam kitab Injil Matius, tidak begitu menyinggung itu. Yohanes juga tidak menyinggung itu, kenaikan Tuhan Yesus. Injil Markus hanya satu ayat.
Markus 16 ayat 19. Hanya Injil Lukas yang menjelaskan itu dalam Injil Lukas dan dalam kitab Kisah Para Rasul. Namun saudara-saudaraku, kita harus ingat, hal itu tidak bisa membuat kita merasa seolah-olah kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu, memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu sesuatu yang lebih rendah dari yang lain. Tidak. Karena ada yang secara khusus dipesankan Tuhan kepada kita melalui kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Yaitu kita harus melihat, kita harus memandang, kita harus mengenal Tuhan Yesus itu secara utuh. Kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus hanya dari segi kelahirannya. Sehingga orang banyak bertanya-tanya, mana mungkin Allah lahir dari perut seorang darah. Kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus itu hanya dari segi dia menderita dan mati. Masa anak Allah menderita walaupun sudah dijelaskan sebenarnya Yesus menderita dan mati ganti kita. Karena dosa kita ditimpakan kepadanya. Tapi harus juga kita lihat Yesus yang lahir menjadi manusia itu, yang menderita dan mati itu, dia yang bangkit dari antara orang mati. Dan dia tidak bangkit dari antara orang mati untuk tetap berdiam di dunia ini, tidak. Dia yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau kita melihat seperti itu, Yesus, Allah yang lahir menjadi manusia, yang menderita mati di kayu salib, yang bangkit, namun naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Siapakah yang meragukan lagi ketuhanannya, keallahannya? Dia adalah Mesias, dia adalah Juru Selamat. Siapa? Kalaupun ada, itu hanya karena ketegaran hati. Dan Yesus yang naik ke surga itulah memberi pesan kepada semua orang percaya. Dan pesan itu yang mau kita dengar dan kita hidupi saat ini. Pesan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, pesan itu semua orang percaya, semua murid-murid Yesus harus bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah. Harus bertumbuh sepanjang hidupnya. Saudaraku, kalau ada orang yang mengatakan, sering kita dengar, oh kalau siang itu saya kenal dari A sampai Z. Omong kosong itu. Karena tidak ada seorang manusia pun yang mampu mengenal sesamanya. Dari A sampai Z itu enggak ada. Karena mereka tidak bersama 24 jam. Karena manusia itu hidup. Dia bertumbuh, dia berkembang, dia tidak statis. Bisa sangat berbeda. Dia yang hidup tahun yang lalu dengan 5 tahun ke depan. Kalau untuk mengenal manusia yang sudah bersama dengan kita, yang sudah kita lihat secara fisik, yang sudah kita dengar berbicara, yang kita sudah dengar melakukan sesuatu, tidak mungkin kita kenal secara sempurna. Apalagi Allah Tuhan kita. Proses pengenalan itu harus tetap bertumbuh. Dan Tuhan Yesus mengatakan pengenalan yang benar. Kita harus ingat apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya melalui Filipus di dalam Yohanes 14 ayat 9.
sudah sekian lama aku bersamamu Filipus, tetapi engkau belum mengenal aku. Coba bayangkan, mereka diajar Tuhan Yesus selama 3 tahun. Pagi, siang, sore, malam. 3 tahun, dan langsung Tuhan Yesus sendiri yang mengajari mereka. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kamu belum mengenal aku, belum mengenal. Tuhan Yesus tidak hanya mengatakan pengenalanmu belum begitu besar, tapi kamu belum mengenal aku. Bisa saja kita mengatakan bahwa kita sudah mengenal Yesus. Tetapi apakah Yesus akan mengatakan seperti itu kepada saudara? Apabila Yesus yang berbicara, yang menilai. Itu sebabnya di dalam epistel itu, di dalam Efesus 1 ayat 16 dan 17, atau lebih baik saya baca dari 15, dikatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jelas dikatakan, aku sudah tahu imanmu. Mereka sudah beriman. Tetapi Rasul Paulus masih memohon roh hikmat supaya mereka bertumbuh kepada pengenalan Allah yang benar. Harus bertumbuh. Pengenalan Allah yang benar di mana kita temukan? Jelas dikatakan Tuhan Yesus di dalam firman ini. Pengenalan sesuai dengan pemahaman dan penghayatan kita akan kitab suci. Dikatakan di sini Taurat Musa, kitab Nabi, dan kitab Mazmur. Itulah yang menjadi kitab suci. Dan di dalam hidup kita sekarang, ini perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini kitab suci itu. Supaya benar-benar kita membaca, mendengarkan, menghayati dan menghidupinya. Hanya dengan itu, pengenalan kita akan semakin bertumbuh. Itu yang dikatakan dalam Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kitab suci ini untuk bertumbuh dalam pengenalan Allah yang benar. Bukan dengan mempelajari teologi yang tinggi.
Kita harus menyadari, saudaraku, teologi itu sebenarnya dua bagian besar. Yang disebut scientific theology, teologi ilmiah, dan praksis teologi, yang juga dikenal dengan indwelling theology, yaitu teologi dalam hidup, dalam perbuatan. Setinggi apapun pengetahuanmu dalam arti teologi ilmiah, scientific theology, tetapi itu tidak menjadi praksis teologi dalam hidupmu, gak ada gunanya. Kamu tidak akan bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Allah. Jangan terlalu capek. Lain hal kalau dia memang pendeta, membaca buku-buku teologi, sehingga otak kita dipenuhi pendapat Karl Barth, Emil Brunner, Barclay. Itu perlu. Tapi ingat, bukan itu yang membuat kau bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Ini kitab suci ini. Baca, dengarkan, hayati, hidupi. Supaya pengenalan yang benar akan Allah benar-benar bertumbuh. Itu sebabnya di dalam firman ini di ayat 45 dikatakan, lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jangan hanya andalkan pikiranmu. Apalagi dengan teknologimu yang sangat tinggi itu. Bukan. Dalam membaca Alkitab, mendengar Alkitab untuk menghayatinya, minta Tuhan membuka pikiranmu, membuka hatimu, membuka hidupmu. Supaya firman itu benar-benar tumbuh, membangun pengenalan yang benar akan Allah. Dan jangan sangka, saudara-saudaraku, kamu sudah mengenal Allah. Sudah cukup. Tidak. Siapapun dia. Anggota jemaat, sintua, pertohonan nagok tiki, pendeta, dokter, tidak pasti. Ini kitab suci ini. Hayati dan hidupi. Jangan buat kitab suci ini hanya sebagai ilmu, tapi hidup kehidupan. Itu pesan Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara-saudaraku, pesan kenaikan Tuhan Yesus itu adalah supaya kita menjadi saksi-saksinya, menjadi saksi-saksi Kristus. Perlu kita ketahui, digunakan di dalam firman ini istilah marturos, dari situ kata marturia. Apa yang dimaksud dengan marturia? Martureo, bersaksi, harus mau hingga martir, hingga mati karena penghayatan akan Kristus, karena menjadi saksi Kristus. Itu sebabnya di gereja HKBP departemen sending itu dirubah menjadi departemen marturia. Jangan lupa, saudara-saudara, tidak pernah departemen sending dirubah menjadi biro sending di aturan peraturan 2002. Departemen sending dirubah menjadi departemen marturia. Paling tidak ada 3 hal yang mau ditekankan. Bahwa
memberitakan Injil itu adalah kesaksian pribadi. Hidup kita itu, perkataan kita, perbuatan kita. Dan yang kedua, supaya semua orang percaya tahu bahwa menjadi saksi Kristus itu bukan hanya tugas dari pendeta dan yang lain-lain itu, tapi itu adalah tugas setiap orang percaya. Dan yang ketiga mau ditekankan bahwa kita jangan hanya menekankan pengutusan keluar, sending, tapi kita juga harus ingat sending ke dalam untuk pemuridan. Karena kebanyakan orang percaya sekarang ini masih Kristen kolektif. Padahal Tuhan Yesus menghendaki supaya setiap orang menjadi murid Yesus. Dan harus menjadi saksi Kristus. Marturia. Apakah itu dimaksudkan supaya kita membuat kesaksian pribadi di setiap kebaktian? Oh, bukan. Bukan. Apakah itu memaksudkan supaya kita berlomba-lomba menjadi pendeta? Oh, bukan. Karena jelas dikatakan di dalam firman ini bahwa menjadi saksi akan pertobatan di dalam nama Yesus Kristus dan pengampunan dosa dalam nama Yesus Kristus. Kita sudah berulang kali mendengar bertobat itu dari metanoia, dari sukat bahasa Ibrani. Sudah berulang kali kita dengar itu. Yaitu berbalik. Yang sebelumnya dia berjalan ke arah utara, berbalik menjadi berjalan ke arah selatan. Bukan diam, tapi berbalik. Yang dulunya dia berjalan seturut dengan dunia ini, dia harus berbalik supaya berjalan tetap di dalam Tuhan. Dan itu yang perlu saudara-saudaraku. Kita dengar sekarang setiap orang percaya justru pada pandemi virus corona ini. Karena kita tidak bisa menyangkal. Sudah begitu banyak yang mengaku diri orang Kristen tapi sudah melupakan Allah. Sudah meninggalkan Allah. Tidak pernah lagi berdoa, tidak pernah beribadah, tidak pernah lagi mendengar firman Tuhan dan tidak peduli akan firman Tuhan. Sebenarnya COVID ini harus menjadi suara dari Tuhan. Berbaliklah, bertobatlah. Jangan tinggalkan Tuhanmu. Berbalik. Hidup di dalam Tuhan. Karena jangan lupa saudara-saudara, manusia tidak mati lagi karena dosa. Tapi manusia mati kalau dia tidak mau bertobat. Karena dosa kita sudah diampuni. Dan kalau bertobat kepada Tuhan, berarti berjalan dan terus-menerus hidup di dalam Tuhan. Itu sebabnya selalu dipanggilkan oleh Yohanes Pembaptis, dipanggilkan oleh Yesus, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, kerajaan Allah sudah tiba. Pertobatan inilah yang harus menjadi kesaksian bagi kita, kesaksian dari kita. Dan yang kedua dikatakan tentang pengampunan dosa. Kita tahu semua, Yesus mati.
dia telah menjadi dosa walaupun tidak mengenal dosa. Karena dosa kita ditimpakan kepada dia. Yesus mati ganti manusia. Hanya di dalam darah Yesus dosa kita diampuni. Dan hanya di dalam dia yang tidak mau hidup di dalam Yesus, dia akan tetap apapun, bagaimanapun hidupnya, dia akan tetap mati di dalam dosa. Karena hanya di dalam Yesus. Nah, inilah yang harus menjadi kesaksian bagi kita melalui kehidupan kita. Orang-orang yang menjadi saksi Kristus itu sebenarnya harus orang yang sudah benar-benar bertobat, yang sudah benar-benar hidup di dalam pengampunan dosa. Bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus padahal hidup kita, perlakuan kita masih penuh dosa? Bagaimana kita menjadi saksi-saksi Kristus? Dosa masih berkuasa dalam pikiran dan hati kita. Dendam, kebencian, tidak bisa bersama, tidak bisa bersatu dalam kasih. Masih mau mencuri, masih mau korupsi. Bagaimana orang yang seperti itu dari saksi Kristus? Jadi bukan karena kepintaran membuat renungan, membagi-bagi renungan, berbicara, bukan. Tetapi tunjukkan dalam hidupmu bahwa kau telah bertobat, bahwa kau sudah diampuni dosamu, bahwa dosa tidak berkuasa lagi dalam hidupmu. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata di dalam firman ini, bahwa dia akan memohon apa yang telah dijanjikan oleh Allah Bapa, memohon Roh Kudus. Itu sebabnya Tuhan Yesus memesankan kepada murid-muridnya, jangan pergi dulu dari Yerusalem sebelum kau menerima kekuasaan, kekuatan yang dari atas itu, kekuatan di dalam Roh Kudus. Ada dua yang mau ditekankan di sana. Jangan pergi dulu sebelum Roh Kudus datang, sebelum kekuasaan dan kekuatan Roh Kudus itu mendiami dirimu. Jangan pergi dulu. Yang pertama mau ditekankan, kau dulu harus hidup di dalam kehidupan murid Yesus. Kau dulu hidup. Jangan terus mau berkata-kata, mau berangkat. Jangan. Kau dulu. Baru setelah kau menghidupinya, jadilah saksi-saksi Kristus. Dan ingat, tidak ada kekuatan kalau hanya dari dirimu untuk menjadi saksi Kristus. Tidak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3:6. Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang berkuasa menumbuhkan firman Tuhan dalam diri orang lain. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat kesaksiannya akan berbuah dalam hidup orang lain. Oleh sebab itu terima dulu Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa membuat itu berbuah. Baru pergi. Oleh sebab itu bagaimanapun hasil kesaksianmu, jangan banggakan dirimu. Karena itu hanya mungkin berbuah apabila Roh Kudus yang bekerja.
Ini saksi-saksi Kristus itu yang tidak pernah mengedepankan dirinya, tetapi selalu dia yang membangun dirinya dulu dalam iman itu, baru kemudian menyerahkan dirinya kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus yang bekerja. Dan setelah Yesus memberi pesan kenaikan itu, dia mengangkat tangannya. Tuhan Yesus memberkati mereka. Dan kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Murid-murid itu menyembah dia. Dan mereka pulang ke Yerusalem dalam sukacita besar. Mengapa dalam sukacita besar? Dikatakan di sini sukacita, sangat bersukacita, sangat bersukacita. Mengapa? Karena mereka kembali ke Yerusalem di dalam naungan tangan Yesus yang terangkat itu, dalam naungan berkat Tuhan Yesus. Dan jangan lupa saudara, tangan Tuhan Yesus dalam kenaikannya ke surga tidak pernah lagi ditutup hingga sekarang. Tangan Tuhan Yesus itu tetap terangkat untuk memberkati kita sampai sekarang, karena dia hidup hingga sekarang. Itulah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, supaya semua manusia tahu dia hidup sampai sekarang. Dan tangannya tidak pernah lagi diturunkan. Lain hal kalau kau meninggalkan dia. Itu sebabnya mau hidup dalam sukacita besar, mau tetap di dalam naungan Tuhan Yesus yang selalu terangkat itu, naungan dalam berkat Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Pengasih, karena dengan firman-Mu Engkau menuntun kami untuk benar-benar mengenal Engkau di dalam Yesus Kristus dalam pengenalan yang benar. Supaya seruan-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami, bagi semua orang percaya, untuk senantiasa bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Supaya semua orang percaya bisa menjadi saksi-saksi Kristus. Dan bahkan memperoleh hidup sukacita besar. Karena kami menyadari bahwa tangan Yesus tetap terangkat hingga saat ini, menaungi kami, berkat-Nya mengalir, melimpahi kami, supaya di dalam keadaan yang bagaimanapun kami selalu hidup di dalam naungan tangan-Nya yang terangkat itu. Bahkan di dalam pandemi virus corona, jadi panggilan kepada kami untuk benar-benar bertobat dan menghayati pengampunan dosa yang Kau berikan di dalam Yesus Kristus. Namun Tuhan, kami selalu memohon, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena nama-Mu yang kudus itu, hentikanlah pandemi ini dari dunia ini. Sembuhkan bangsa ini, sembuhkan semua gereja-Mu, supaya pandemi virus corona itu tidak lagi menjadi bencana dalam hidup kami, tapi tetap terngiang-ngiang dalam telinga kami untuk memanggil kami bertobat dan hidup di dalam Engkau, dalam Yesus Kristus Tuhan kami.